Salam, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini, saya menjumpai dan menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 5 dan ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita baru saja memperingati Hari Raya Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang hidup dalam kesia-siaan. Mereka merasa sudah tidak mungkin. Mereka merasa putus asa dalam penderitaan, kesakitan, pergumulan yang dialami. Mereka merasa percuma dan tidak bisa apa-apa, berkata tidak mungkin, dan selalu ada kata tidak mungkin. Saudara-saudaraku, di momen Paskah ini, lewat kebangkitan Tuhan, kita mau belajar banyak hal yang tidak mungkin itu justru menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, mari, makna penting apa yang bisa kita peroleh dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, bahwa lewat kebangkitan Tuhan, kita bisa melihat kuasa Tuhan yang tak terbatas. Lewat kebangkitan Tuhan, Tuhan menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu tanpa batas. Kuasa Tuhan yang tanpa batas, karena Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Allah sudah bangkit dari kematian. Kematian adalah batas terakhir dari kuasa hidup manusia. Siapapun tidak bisa memperpanjang hidupnya. Tuhan sudah menang atas kematian. Tuhan sudah menang atas kemustahilan. Tuhan sudah menang atas kuasa dosa. Tuhan sudah menang atas segala persoalan yang berat dalam kehidupan kita. Mengapa kita masih mencari di antara orang mati? Kuasa Tuhan dalam hidup kita berlaku. Dia sanggup membebaskan dan bisa memberikan kita jalan keluar yang luar biasa. Allah yang kita sembah bukanlah orang mati. Yesus bangkit memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa mengalami kuasa kebangkitan Tuhan dalam segala perkara di dalam hidup kita. Setiap perkara, usaha, kesehatan, dalam segala sesuatu, marilah kita mengalami kuasa kebangkitannya. Karena lewat kebangkitannya Tuhan membuktikan bahwa kuasanya tiada batasnya. Kuasa Tuhan tanpa batas. Tidak ada satupun kuasa yang ada di dunia ini yang bisa menandingi bahkan melebihi kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas tentang apapun juga. Karena Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus sudah bangkit, menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Itu yang pertama yang kita bisa belajar di pagi hari ini. Yang kedua, lewat kebangkitannya kita bisa belajar bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah penggenapan firman Tuhan. Lukas 24 ayat 7 dan 8 mengatakan, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita adalah firman Allah yang benar dan bukan kebohongan. Kitab yang akan terjadi. Penggenapan firman Tuhan pasti akan terjadi. Sekalipun kita merasa kok tidak ada hasilnya, kita bertanya kepada Tuhan, kenapa tidak ada pertolongan? Kita bertanya, apa buktinya Tuhan itu ada? Tapi kita harus belajar. Kebangkitan Tuhan adalah penggenapan firman Tuhan.
Pengenapan akan dibukakan Tuhan satu persatu. Apa yang kita baca hari ini mungkin tidak berguna hari ini, tapi suatu saat nanti akan berguna dan digenapi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kebangkitannya Tuhan membuktikan bahwa setiap perkataannya, setiap firman-Nya itu digenapi. Maka lewat kebangkitannya itu adalah pengenapan akan firman Tuhan. Jauh-jauh hari sebelum Tuhan mati, Tuhan sudah berkata bahwa anak manusia harus mengalami aniaya, penderitaan, bahkan harus mati di atas kayu salib. Tapi hari yang ketiga dia akan bangkit, dan lewat kebangkitannya Tuhan membuktikan bahwa semua yang dikatakannya itu adalah benar dan terjadi. Oleh sebab itu, siapapun Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya pada firman Tuhan. Kita tidak boleh ragu sekecil apapun tentang firman Tuhan, karena semua yang difirmankan Tuhan pasti digenapi, karena Tuhan sudah membuktikannya. Itu pesan yang kedua yang boleh kita belajar di pagi hari ini. Yang ketiga yang bisa kita belajar dari peristiwa kebangkitan Tuhan adalah kebangkitan Tuhan itu ditawarkan kepada semua orang. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, setiap orang ditawarkan pemberitaan yang sama. Setiap murid diberitakan hal yang sama, tapi hanya satu, yaitu Petrus yang pergi cepat-cepat ke kubur itu. Berita salib adalah berita keselamatan, tidak hanya untuk golongan tertentu, tapi semua orang diberitakan berita keselamatan. Tapi yang menerima keselamatan hanyalah mereka yang mendengar dan percaya kepada berita tersebut. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, keselamatan adalah mujizat. Siapa yang meresponi akan mengalami. Yang tidak percaya mujizat jangan bermimpi akan menerima mujizat. Kalau kita percaya mujizat, pastikan saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara. Kapan? Saya sudah bosan menunggu. Waktunya terserah Tuhan. Ingat, semakin besar masalahmu, maka semakin besar Bapak Ibu Saudara meresponi Tuhan. Dia yang akan menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, berita kebangkitan Tuhan harus kita wartakan. Kita harus menjadi agen-agen yang bisa menyebarluaskan berita kebangkitan Tuhan. Karena dengan kebangkitan Tuhan, maka iman kita tidak sia-sia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang mengalami keselamatan yang datang dari Tuhan. Karena keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan menjadi orang percaya yang egois, yang hanya memikirkan, mementingkan keselamatan pribadi. Mari kita beritakan berita kebangkitan Tuhan kepada saudara, kepada setiap orang yang kita tumpui dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini sudah sampai kepada kita. Di momen Paskah ini biarlah kita semakin memaknai, semakin menghargai pengorbanan Tuhan yang telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Bapak Ibu dan saya. Dan ingatlah bahwa Tuhan bukan hanya sekedar mati, tapi Tuhan membuktikan kuasa-Nya, karena di hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Dan saat ini Tuhan duduk di atas tahta kerajaan Allah, menyiapkan tempat bagi Bapak Ibu dan saya. Dan nanti Tuhan akan datang menjemput Bapak Ibu Saudara kepada kekekalan. Oleh sebab itu kita layak bersyukur, kita layak bangga punya Allah yang luar biasa kuasanya, yang tak terbatas. Oleh sebab itu mari hari ini kita lakukan semua tugas tanggung jawab kita dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat di dalam Tuhan. Jangan takut, jangan ragu akan kuasa dan firman Tuhan, karena semuanya itu pasti digenapi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya. Ingatlah Tuhan sudah bangkit, maka kita harus bangkit mengalahkan segala kemalasan, mengalahkan segala dosa pelanggaran kita. Jangan mau dibelenggu oleh kuasa dosa. Jadilah pribadi-pribadi yang merdeka, karena Tuhan bangkit memerdekakan kita dari kuasa dosa. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.